Selamat datang di Bujur, Buletin Jujur. bersama gue Ray. Dan gue lagi Sekarang kita udah sampai di setengah perjalanan. Denok. Dari Curug lagi. Dari base camp Cibodas sampai ke Gunung Pangrango ya. Gunung Gede juga. Ya Gunung Gede juga. Kita baru balik dari Gunung Pangrango. Dan kalau lo udah lihat RT-nya, kita juga udah balik dari Gunung Gede. Ini komentar kaki gue. Ini nggak 3 hari 2 malam, tapi 2 hari 1 malam. Nggak tahu nih gue Maggie kemasukan apa. Cuma yang jelas ya kita akhirnya berhasil. Alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah. Sampai puncak Pangrango meskipun malam dan juga gede meskipun hujan. Gila, gokil banget. Ini pengalaman perdana gue sama Egi buat summit ke salah satu gunung besar ya. Biasanya kita ke Curug, biasanya kita ke gunung-gunung yang kecil-kecil ya, yang di bawah 1.500-an. Sekarang kita coba untuk mendaki ke ketinggian yang lebih tinggi Langsung lagi gitu. Langsung dua. Mentang-mentang Ray udah pernah ke Gede dan gue ke Sindoro. Tapi ini adalah kebodohan yang Luar biasa. terstick, Pak. Ya, jadi keren banget, sumpah. Orang-orang banyak menghindari jalur Cibodas kalau misalnya pengen ke Gede karena lebih panjang treknya dibanding ke lewat via Putri ya. Tapi menurut gua ini cukup worth it juga buat kalian semua emang pengen kesini tapi ngerasain yang namanya semangka. Semangka di setiap pos. Dan enggak, maksud gua tempat-tempat wisata ya, tempat wisata. Di sini juga ada pembener panas juga. Dan ada orang-orang juga berenang. Terus habis itu ada curug Ciberem juga kan. Kalau misalkan kalian semua habis dari curug, habis dari puncak pengen ke curug gitu kan, kali aja kan. Dan menurut gua ini keren banget. Menurut lu gimana Ki? Secara destinasi wisata ini keren. View-view yang kita dapat juga mantap ya. Mantap. Dari segi kontennya kita dapat, memang ini cerita salah satu experience yang luar biasa dan baru pertama kali gue rasain. Sama. Mungkin gue pernah ngalamin hal-hal yang jauh lebih gila atau apa, tapi masalah di sini adalah kita newbie. Dua-duanya ini adalah NPC. Ya meskipun udah pernah naik juga kan. Di carry lu. Ya kagak anjing, mau kayak lu. Lu ya gue di sama gue nih, coba lu pakai. Oke. Terus gimana? Ya. Tapi tetap harus ada evaluasi. Iya betul. Mengingat bahwa ini tidak, menurut gue agak kurang baik untuk dicontoh ya. Iya jangan. Kalau bisa lu udah punya pengalaman dulu ya. Ya, ini bermula dari kesalahan manajemen pendakian kita sebenarnya. Iya. Yang harusnya tuh ya memang satu aja, tujuan kita memang satu aja, itu Pangrango kan. Iya betul. Tapi memang karena Kita bukan terpacu ya. Mungkin karena kita melihat waktunya peluang nih. Kita melihat peluang. Melihat peluang, betul. Seperti bisnismen kita melihat peluang, padahal kita tidak memikirkan kondisi tubuh kita gitu. Dan alhamdulillahnya kita sudah jogging. Tapi ada guna. Jogging 2 minggu gak guna ya. Gak guna. Mungkin ya kalau diestimasiin kita udah, gue hitung itu udah 100.000 langkah 2 hari ini. 2 hari 2 malam ini. Soalnya kita jalan itu hampir sekitar sehari itu 18 jam. Iya. 9 jam, ya lebih dari 18 jam, 9 jam itu hari pertama, hari Sabtu 9 jam dari base camp ke kandang badak. Habis itu sekitar 5 jam. Berarti 14 jam tuh ke Pangrango. Habis itu turunnya itu sekitar 3 jam ya? Iya, 3 jam. 3 jam, 17 jam sehari tuh. Belum dihitung sama gue dari Jakarta lagi anjing. 17 jam, 18 jam tuh. Itu santai dan cepet juga sih, pas turunnya cepet ya? Cepet lumayan. Lalu besoknya, hari Minggunya kita memberanikan diri untuk kembali mendaki double summit via kandang badak tektok ke Gede. Yang menghabiskan waktu sekitar 3 jam. 3 jam untuk pergi dan pulangnya 2 jaman. Ya 2 jam lah, 2 jam. Ya, total 22 jam kita jalan 2 hari ini. Gokil. Gak akan pernah Itu belum sorry, itu belum mau pulang ya? Belum pulang, ini kita lagi pulang ya. 25 jam lah. Oh iya, buat kalian semua, jadi ini kita lagi perjalanan pulang juga. Oke, alhamdulillah udah sampai sini, udah sampai ngelewatin pos air panas. Dan karena emang ini masih agak terang, jadi kita memberanikan diri untuk bujur ya. Sekalian, soalnya kalau di bawah takutnya udah terlalu gelap dan ya kalau pakai senter takut ada binatang atau apa yang menghampiri kan. Iya betul. Kurang bagus juga.
Kita emang niat awalnya cuma ke Pangrango doang, tapi bener kata Egi, kita ngeliat peluang, akhirnya kita mencoba untuk double summit. Ini jangan ditiru ya, orang-orang biasanya itu double summit 3 hari 2 malam, oke? Ada Atau yang enggak, lintas juga enggak sih ya? lintas juga nggak langsung ke Pangrango, dia langsung turun. Iya, langsung turun. Kalau lintas jatuhnya dia nyobain trek. Ya betul, tapi Iya. kita adalah Orang-orang gila. summit, bukan nyobain trek lintas dari Putri ke Badak atau Badak ke Putri, dari Cibodas ke Putri gitu, bukan. Kita adalah summit. 2 hari 1 malam, gokil. Ya, jadi buat kalian semua yang emang pengen ngerasain yang namanya double summit, ya kalau bisa lu udah pernah punya pengalaman dulu lah kayak gitu. Dan gua nggak usah ngomong kayak gini lah. Lu semua yang udah pengen double summit juga kayaknya udah pada pro ya. Udah pada pro, udah pada jago juga. Kita juga justru malahan lebih banyak belajar ke lulu semua kan yang lebih jago gitu, men. Tapi alhamdulillah di gunung banyak orang-orang yang peduli juga, ramah-ramah juga. Bahkan ketika kita pengen ke Pangrango ya, udah mau jam 2, udah ditanya-tanyain juga sama rangernya yang kebetulan baik banget ya ngasih estimasi waktu ke kita ya. Oke, ini cukup. Oh, jadi Cukup tengah malam. Mereka pikir kita pro kan berdua gitu. jam 2 sore mau summit, padahal udah jelas-jelas estimasi standar aja itu 4 jam. That's right. Dan kita nyampe ke Pangrango itu jam 8, jam 9. Jam 8 malam. Gila. Dan kita harus pulang karena nggak bawa apa-apa. Not to be a Survival. Oke, jadi Curug Cibodas kan, jalur Cibodas untuk Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Menurut gue cukup worth it buat dijajal buat kesini. Base camp juga udah banyak, parkiran juga udah ada banyak, lebih luas. Mungkin emang kekurangannya ada retribusi dan lebih jauh aja sih kayak gitu. Tapi balik lagi karena mungkin ada tempat wisata juga dan dan banyak juga orang-orang yang jualan. Buat lu semua emang pengen running doang ya, running hiking dan jalan ya, doang, tektok. Dari bawah ya maksudnya ya. Dari bawah nggak bawa minuman, nggak bawa makanan juga tetap recommended. Soalnya Tetap banyak yang recommended. jual. Cuma Banyak yang memang jual ya juga. harga, gue nggak bilang mahal, harga memang menyesuaikan karena jalur dan penempatannya memang seperti itu. Tapi ya oke. Yeah. Daripada waktu di Putri ada beberapa kasus ya karena terlalu mahal. Di Cibodas masih oke, masih terpantau aman. Betul. Dan kita berangkat dari base camp itu sekitaran jam 3:30 pagi. Kita udah coba izin ke salah satu pengurusnya. Kebetulan yang lola base camp juga Kang Aloy. Kata Kang Aloy, gas, udah nggak apa-apa, cobain. Akhirnya kita berangkat jam 3:30. Lu udah lihat lah video di Ride Explorer. Kita jalan malam-malam, akhirnya nyampe di pos 1 sekitaran jam 6, jam 4:30 ya, jam 5 ya. Jam 5 jam 6-an, habis itu kita sholat dan segala macam. Kita nyampe jalan-jalan ke pos 1, shelter 1, shelter 2. Akhirnya nyampe di Kandang Badak jam 11:30. Jam 11:30 kita coba buat buka tenda dulu, habis itu ya masak-masak segala macam, makan. Dan akhirnya jam 2 kita gobloknya memutuskan untuk pergi ke Pangrango. Nah, sebenarnya ini ada what if-nya nih. Jadi gue sama Egis dalam perjalanan kita nyari kondisi. Nyari kondisi. Dua planning sih sebenarnya. Dua planning. Kalau misalkan kita nyampe di Kandang Badak. Sebenarnya dua planning itu bukan planning kita awal. Iya Itu betul. adalah planning ambis. Itu planning ambis sudah Harus sampai di dikasih jalur. tahu ya, ini dua planning ini sebenarnya bukan planning awal karena planning awal kita adalah ke Gunung Pangrango. Iya. Yang mana kita summit hari Minggunya. Iya. Tapi di tengah perjalanan entah kenapa Ray Lu bego, gua lagi. entah kenapa gue sama Ray berpikir untuk double summit yang coba jelasin planningnya. Jadi gini, jadi waktu dalam perjalanan kan kita berangkat jam 3:30. Nah, kita dapat peluang nih kayak, "Wih, kita udah sampai sini baru jam segini gitu." Akhirnya gue sama Egi ngebuat kondisi what if. Kalau misalkan kita nyampe di Kandang Badak, kita ngebuka tenda itu lebih dari jam 2, itu kita nggak ke Pangrango. Gede. Tapi ke Gede, ya. Nah, kalau misalkan kita nyampe di Kandang Badak kurang dari jam 2 dan kita udah nyusun tenda, kita ke Pangrango. Dan akhirnya kondisi yang kedua itu terpenuhi gitu, men. Kita sampai di Kandang Badak jam 11:30, kita lalalilinya itu jam 11:30. Akhirnya kita berangkat ke Pangrango jam 2 dengan kita nggak memperhitungkan kaki kita yang udah nanjak dari base camp. Gokil. Kita nggak ke puncak Pangrangonya pagi-pagi, tapi menjelang sore. Jadi kita nyampe, jadi kita benar-benar diterjang kabut segala macem, diterjang pohon-pohon tumbang. Lu juga udah bisa ngeliat ya footage kayak gimana jalur Pangrangonya. Itu sampai jam 8. Itu gokil. Itu baru sampai puncaknya, bro. Iya. Belum turunnya.
itu gila banget sih, itu pengalaman mahal banget sih gitu. Meskipun ini nggak banyak viewsnya, cuman wah pengalaman banget, pengalaman banget gila. Kalau lu gimana gitu? Langsung kan kelebihan kekurangan. Di dulu lu di waktu malamnya itu gimana? Gue langsung tidur ya? Enggak, maksudnya waktu di jalur Pangrango di ya? Pangrango ya, alhamdulillah safety sih, aman sih. Kita tidak melihat. lu safety. Oke, pertama gua kasih tau dulu. Safety karena kita sudah melewati itu. Iya. Mungkin nanti kalau ada tindakan-tindakan yang lain gue sebutin di kekurangan ya. Oke. Karena memang itu kegoblokan. Iya, itu kegoblokan, betul. Kebodohan itu. Tapi kita prepare juga, tapi berapaan? headlamp, Oh iya. Itu doang. makan, Dan yang ditanya Ranger itu jas doang. hujan. Dan yang ditanya Ranger Iya, itu doang. itu doang yang ditanya. Terus kita juga punya GPS ya. Iya, betul. Si Ray gitu. Dan ya beberapa kita masih paham lah cara melihat jalur, vegetasi dan juga marka-marka jalannya, jadi is okay. Tapi memang pas perjalanan Pangrango di malam hari itu tidak direkomendasikan. Betul. Di gunung manapun tidak direkomendasikan, kecuali lu niat jalan malam karena punya tujuan tertentu. Dan kemarin itu yang jeleknya bodohnya kita adalah kita berjalan ke puncak Pangrango tapi tidak punya tujuan untuk menetap di situ gitu. Iya. Soalnya orang-orang yang lain yang ada dua tim yang jalan juga itu mereka akan ngecamp di Mandalawangi, sedangkan Iya, kita tidak akan ngecamp dan tidak ada shelter di situ, shelternya rusak. Jadi ya mau nggak mau saat kita memutuskan 4 jam ke puncak, itu 4 jam lagi pun harus kita pikirkan seharusnya untuk balik ke Kandang Badak, karena rumah sementara kita tuh ada di Kandang Badak, bukan di puncak. Kita nggak bawa carrier ke atas. Nggak bawa tenda ke atas, nggak bawa perlengkapan tenda. Dan itu minusnya sih. Dan itu gue pas di perjalanan itu udah memikirkan beberapa rencana survival yang bahkan sampai ke titik dimana kita harus numpang di tenda orang. Kalau misalnya ada badai, hujan lebat dan segala macam itu harus numpang gitu. Iya. Kita nggak mungkin turun ke Kandang Badak gitu. Iya. Ya tapi akhirnya jam 7 angin memang udah kencang. Jam 7 jam 8 kita memutuskan untuk tetap naik ke atas karena percuma juga kita turun. Iya. Kita nggak dapat apa-apa. Prestis juga nggak dapet, jadinya kebanggaan juga nggak dapet, walaupun kebanggaan ada suatu hal yang bodoh di hutan. Pride itu paling goblok sih kalau di hutan. Tapi tetap ya akhirnya kita juga dapet capek, kita nggak dapet pride juga nggak dapet kebanggaan nggak dapet, terus juga ya akhirnya kita nggak dapet apa-apa gitu. Akhirnya kita akhirnya memutuskan ke puncak dan apa ya bertawakal. Bersolawat, menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa udah, karena memang itu gila itu malam kita kita tahu ada ya di hutan hujan Pangrango ini, kita tahu ada habitat ular udah pasti, babi juga udah pasti, dan juga elang Jawa juga udah pasti. Ya mungkin babi yang rusuh ya, tapi alhamdulillah kita nggak nemu itu ya, nggak nemu itu. Ya overall kalau mistis gue nggak mau ngomong sih ya, mungkin nggak ada sih kalau gue. Kalau gue aman sama Egy. Nggak tahu nih. Dan kita nggak mau mengada-ngada juga karena ya kita ya justru kita punya kepercayaan dan lu juga pasti punya kepercayaan sendiri-sendiri, ya itu tinggal bagaimana lu menyikapi. Tapi kalau secara survival memang itu goblok. Ya tidak direkomendasikan. Ya benar sih, tidak harus sih. Ya bukan tidak harus juga ya. Iya. Ya pokoknya itulah. Jangan memaksakan diri lu kuat atau lu ambis atau apa, tapi ya pikirkanlah bahwa tujuan sebenarnya itu adalah lu pulang gitu, lu pulang ke rumah gitu, jangan selamat. Kalau misalnya hujan atau apa, lu udah harus siap dengan diri lu dan juga perbekalan yang lu bawa gitu. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan kita memutuskan buat ke Pangrango di besok harinya, kita juga bakalan telat. Jadi itu salah satu poin plus juga gue sama Egy memutuskan buat ke Pangrango meskipun kita balik malam-malam. Pokoknya mantep lah di Pangrango ini, udah mulai banyak binatang-binatang hutan yang menurut gue ini syahdu banget dan seru banget kalau misalkan lu pengen kesini. Kalau misalkan dari gue sih lebih ke pengalaman. Kekurangannya dari kita semua ini, gobloknya dari kita. Mana kita bekal nasi basi ya kan, onigirinya basi. Untungnya kita ada surplus lah ya, ada surplus warung juga. Kita juga bisa ngisi air juga di Gunung Pangrango ya, di Gunung Gede Pangrango. Jangan takut buat kehabisan air, apalagi di daerah Cibodas. Jadi pendakian kali ini alhamdulillah meskipun masih di tengah jalan ya bisa dibilang sukses ya gitu. Oke.
Kalau gua dari segi kelebihan, ya jalurnya oke. Jalurnya standar menurut gua sih, nggak terlalu sulit banget. Pas summit pun karena tidak membawa carrier, jadi masih oke menurut gua. Lalu dari segi jajanan, makanan dan minuman tuh di titik-titiknya itu menurut gua pas dan kebantu banget kalau misalnya lu memang running atau tektok dan segala macamnya. Betul. Dan untuk istirahat juga oke, toilet, air, terutama air oke juga banyak. Jadi memang ini Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini emang Keren pengelolaannya. keren pengelolaannya. Cuma memang kekurangannya ya balik lagi satu dan lain hal adalah sampah dimanapun. Sampah. Gua dari tahun 2012 gua kesini dan sekarang 2022 10 tahun kemudian lebih banyak sampahnya. Di kandang badak juga gue belum pernah belum pernah lagi maksudnya belum pernah gitu kan. Gue nggak tahu sebenarnya gimana kondisinya sekarang. Tapi kita bawa sampah kita ya. Sampah kita bawa jelas. Sebenarnya tanggung jawabnya itu selain dari pengurus pendaki sih, lebih ke pendaki menurut gua. Jadi kesadaran pendaki juga, dan kalau misalnya emang ada penjual ya semoga penjual juga nurunin sampah-sampahnya ya. Kayak gitu. Tapi overall keren banget. Kalau misalnya lu pengen rewatch RT lagi silahkan. Gue bener-bener ngerekomendasiin itu. Gue juga udah ngasih link GPX buat kalian semua yang pengen ke Pangrango tapi nggak tahu jalannya kayak gimana. Cuman balik lagi, oke, kalau misalnya pengen ke Pangrango, lo harus bener-bener pastiin manajemen waktu lo, oke? Manajemen waktu Bukan, sama ya. bukan gunung yang kaleng-kaleng Pangrango. Kalau gede, insya Allah masih bisa lah, masih bisa kita tempuh ya. Enggak, semua gunung, semua perjalanan lu di hutan atau di alam liar lu harus punya manajemen waktu yang bagus. Iya betul. Tapi Dan, maksud gua kalau misalnya dibandingin gede ya, Iya. Pangrango itu beda. Itu beda jauh, Beda levelnya itu. beda jauh. Beda itu. Gokil. Alhamdulillah kita udah perkelaya. Ya, itu pengalaman. Iya, yang sangat pengalaman luar biasa dan akhirnya kepake di Pangrango. gokil ya. Dikit. Satu lagi mungkin kalau gue boleh ngomong terkait dengan ranger ya. Ranger dan pengurus basecamp. Menurut gue memang yang kurang di Indonesia ini nggak cuma di Jawa Barat sih, di Jawa Tengah dan lain-lain juga. Harusnya mereka bertanya terlebih dahulu ya, bertanya dan juga ya tetap sih harus Lebih strict gitu. lebih strict gitu menurut gue, terutama dari basecamp ke summit kayak kemarin itu. Ya cukup. Tapi maksud gua rangernya keren loh. Ya, Rangernya kayak ngasih kepercayaan diri ke kita gitu. ya sih, siap sih. Siap. Jadi daripada basecampnya rangernya malahan nurunin semangat kita, Semangat kita. lebih baik ya gitu. Semangat atau ngasih rute beda gitu. Nah, Oh bisa, ini ke Pangrango. Tapi rangernya juga ngasih tahu ke kita gitu. Ingat nggak? Kata dia, oke bisa nih ke Pangrango tapi maghrib nyampenya. ya. Dia bilang kayak gitu. Terus headlamp Headlamp ready, jas hujan ready. Mereka juga nanya. Jadi keren juga rangernya. sebenarnya kita sih yang sombong sih, yang salah. Kita yang sombong udah jelas fix. Itu kekurangan kita. Dan juga dari segi kontennya sebenarnya di luar planning ya. Kita dapat view drone-nya itu malah di Gede bukan di Pangrango. Tapi ya overall ya nanti lu saksiin aja lah di RT. Sebenarnya kalau misalkan pengen buat konten horor itu potensial banget sebenarnya. Cuman gue sama Egi kesini bukan untuk membuat konten yang seperti itu. Kita pengen kenalin gimana kerennya Cibodas dan segala macem. Jadi pokoknya itu aja kayaknya ya. Gila bujur pada kesempatan kayak ini. Thank you banget udah nontonin video ini, video RT sebelumnya. Kita bakal ketemu lagi di next bujur dan Ride Explore. Jadi cukup sekian, terima kasih banyak dan sampai jumpa.